Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Presiden dan Ketua Prodi, Bapak Ibu, para hadirin sidang taklim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Walaupun nggak pakai kacecan sampai karena sebelumnya kan rapi, tapi mudah-mudahan nilai pahalanya tidak berkurang. Karena pahala kita dipengaruhi tempat, pahala itu dipengaruhi niat. Kalau niatnya benar, pahalanya akan berkurang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di surat Al-Kautsar. Kita baru baca ayat 1 dan tafsirkan ayat 1. Ya, kenapa Allah saya habiskan saja yang kurungi laptop saya biasa pun enggak apa bunyinya. Kali matikan. Belumnya itu matikan. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ayat yang keduanya. Ya, ketika Allah katakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Kemarin sudah saya jelaskan tentang makna al-kautsar. Jadi al-kautsar itu ada beberapa makna. Ada yang mengatakan keturunan yang banyak. Kenapa keturunan Nabi itu banyak sekali, walaupun ya hanya Fatimah yang punya keturunan dan itu hanya Husain yang keturunan yang tinggal. Tapi dari keturunan Husain itu banyak sekali. Ya, nah, maka ada memahami Kautsar yang mana keturunan Nabi yang banyak. Nah, dan pembenci Nabi tidak ada keturunan sampai hari ini. Abu Lahab, Abu Jahal. Saya tidak pernah mendengar ada orang mengaku turunan Abu Lahab. Turunan Abu Jahal. Karena simpatisannya mungkin, tapi yang mengaku saya turunan Abu Lahab apa tidak ada. Itu maksudnya abetar, ya. Maka yang membencimu terputus mereka. Tapi ada memahami Kautsar itu maknanya telaga di surga nanti. Jadi ada sebuah telaga atau danau khusus yang dihadiahi untuk Rasulullah dan umatnya, namanya Al-Kautsar. Nah, tetapi secara umum makna Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Kemarin saya jelaskan kenapa Allah menggunakan kata Kautsar tidak Kaisar sebagaimana aslinya. Aslinya kalau yang banyak itu Kaisar, dia timbangannya ya Faisal. Jadi kalau rinci bahasa Arabnya pasal. Itu makanya ada bab, ada pasal. Nah, pasal itu artinya rincian. Kalau raja Kaisar sama nih. Kaisar raja. Kalau Kaisar itu bukan kaf Pak, tapi qaf. Ini K. Jadi dari kata kasir itu banyak. Jadi kalau sangat banyak itu bahasa Arabnya Kaisar, Faisal, Haikal itu sama timbangan. Nah, kenapa diganti Allah ya dengan waw menjadi kau, tidak kai? Nah, kemarin saya jelaskan secara fonologi, waw itu lebih berat dari ya. Itu kenapa kata-kata yang sebagai subjek dengan pakai waw. Muslimun, mukminun, hadirun, kafirun itu dia subjek karena dia punya tugas fa'il pelaku. Tapi kalau kata sebagai objek dia pakai ya, muslimin, mukminin, hadirin, kafirin karena dia ringan. Itu kenapa laki-laki pakai waw huwa, perempuan pakai ya hiya. Jadi kalau apa waw itu lebih berat, ya itu lebih ringan. Nah, kenapa digunakan waw Kautsar tidak Kaisar? Allah ingin mengatakan nikmat itu semakin banyak kita terima dari Allah, maka semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi pertanggungjawaban ketua jurusan itu lebih ringan dari ya wakil dekan. Wakil dekan lebih ringan dari dekan lebih ringan dari WR gitu. Nah, WR lebih ringan dari rektor. Dan makin banyak, makin besar kualitasnya, makin berat tanggung jawabnya. Ya, coba Bapak Ibu yang punya mobil itu lebih lama masuk surga ketimbang yang punya motor, gitu. Yang punya motor nanti lebih terlambat masuk surga dari yang
yang punya apa, yang punya sepeda. Jadi makin besar jumlah dan kualitas nikmat kita terima, makin berat nanti langkah kaki kita di akhirat. Tapi kualitasnya kan bisa lebih baik, Pak. Ya bisa jadi kalau dia bisa mempertanggungjawabkannya. Itu kenapa kata Nabi yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniyah binisfiyam wa huwa khamsuna alfasana. Orang miskin lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya 500 tahun. Jadi dalam 500 tahun Bapak Ibu ya orang miskin berkencang di surga. Baru awal lebih banyak gitu. Ya jadi beruntung jadi orang miskin itu sebenarnya Ibu. Jadi sama gini Bapak Ibu, sama kalau pergi ke supermarket gitu. Makin banyak barang masuk keranjang, mungkin lama agak dikasih itu. Kancah ada tapi barang lupa muncul. Nah jadi begitu analoginya. Iya, artinya tadi tanya orang lagi kalau lagi gitu kan. Kira-kira nanti di surga apa di padang mahsyar begitu. Sesuai itu. Dan kita kata Nabi tidak akan beranjak dari padang mahsyar itu. La yazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan boleh melangkahkan kakinya dari padang mahsyar, tidak akan boleh beranjak sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Satu tentang umurnya bagaimana dia habiskan, masa mudanya bagaimana dia pakai, hartanya bagaimana dia peroleh dan cara menggunakannya, dan ilmunya seberapa banyak dia amalkan ilmunya. Nah, jadi yang profesor lebih mudah sesungguhnya yang dokter ada. Yang dokter lebih mudah daripada yang magister. Jadi macam magister siapa? Jadi bisa lebih capek sesungguhnya. Kenapa begitu? Makin banyak kita ilmu itu nikmat Bapak Ibu, makanya diberikan Allah kan. Wa ma utitu minal ilmi. Ya Allah memberikan kamu ilmu. Yu'tal hikmah may yasha. Allah memberikan ilmu kepada yang Dia kehendaki. Jadi ilmu itu pemberian. Sebab dulu kata Allah, "Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dulu kamu lahir dari rahim ibumu tidak tahu apa-apa. Semua kita lahir dalam keadaan sama. Yang kita bisa hanya menangis. Lalu selama di dunia kita belajar, mencari, dapatlah ilmu. Jadilah kita seperti sekarang. Ilmu itu tidak gratis, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah karena itu makin banyak nikmat kita peroleh, maka makin berat langkah kaki kita di akhirat. Itu kenapa ya kai diganti waw kau, ya kaisar menjadi kausar. Nah tapi Allah tuh maha penyayang Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu banyak dapat nikmat, hidupnya paling kaya, jabatan paling tinggi, status sosial paling hebat, tetap bisa paling dulu masuk surga, tetap bisa hisabnya paling ringan. Apa caranya? Tuh ayat 2-nya. 2 caranya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi cara pertama Bapak Ibu kalau ingin cepat hisabnya nih, fasalli. Ya. Salat. Jadi ibadah salat ini Bapak Ibu adalah ibadah yang akan mempercepat proses hisab. Itu kenapa dalam hadis At-Tirmizi Nabi mengatakan begini. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan diperhitungkan Allah nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Bila salatnya baik, aflaha, maka selamat dia, semua tidak akan diperiksa lagi. Jadi salat itu seperti covernya, Pak. Kalau covernya sudah mantap, isinya mantap, kira-kira begitu. Tapi kalau covernya tentang perenang, nanti di belakang pasti kacau gitu. Bapak Ibu coba kalau baca skripsi kan, kalau covernya saja sudah itu tidak karu-karuan, pasti isinya tidak jauh-jauh dari itu. Makanya salat yang paling pokok tuh. Maka salatnya dijaga baik-baik itu. Kenapa kata Allah dalam banyak ayat tuh, hafizu ala salawat, jaga salatmu baik-baik. Karena salat inilah ibadah pertama yang akan diperhitungkan Allah dari seorang hamba. Itu kenapa Bapak Ibu dalam sejarah syariat, salat itu ibadah yang sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, ibadah pertama yang diperintahkan itu ada 3 itu. Salat, puasa, korban. Jadi salat ini ibadah pertama. Itu kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca surah Al-Muzammil, Al-Mudassir ayat 40 sampai 43. Nanti ketika ditanya penduduk neraka oleh penduduk surga, nanti kita akan datang ke neraka Bapak Ibu. Kita akan studi tour. Studi tour lah kira-kira itu yang melihat orang susah. Jadi kalau memang
Nah gini Pak, kalau Bapak ingin tahu sanang awak, kalau Nabi unzur ilaman asfala minka, cari orang di bawah. Nah itu. Jadi kalau itu kenapa Nabi suruh kita berkawan dengan orang miskin, Pak? Oh kalau berkawan dengan orang miskin, terasa banyak dapat ya, syukur Pak. Coba kau ibu jangan cocok masuk ke rumah orang kayu. Itu ibu rumah cakap dapat. Banyak ada rumah awak. Ada rumah. Nah maka berkawanlah dengan orang miskin. Kalau ibu berkawan dengan orang miskin, kalau makan pada tapi jalan enggak. Tapi jalan pada makannya dede itu. Tapi kalau orang kayu ibu makan itu traktir awak kalau LO kan. Tentu awak mungkin bawa itu besok loh. Kasih hati oleh sampai itu. Nah, kalau ibu mulai sakit, acuk lah ke rumah sakit jadi kayak ICU tu. Syukur awak. Awak dia masih luput sakit. Kalau dah tak luang yang menarik ibu ya. Alhamdulillah aja lah. Bapak itu kalau mulai kat tubuh, agak umur jo, bakawan orang gaib mana. Nampak muda. Tapi kalau yang muda kawan, nampak gaib apa ya? Nah itu cara kita mensyukuri nikmat itu begitu. Ya lihat orang di bawah kita. Jadi salah kawan betul-betul. Ibu betul. Ya, ibu yang salah kawan. Kawan jangan muda tu gaib awak. Kawan jangan gaib itu muda. Nah jadi nanti kita disuruh ke neraka Bapak Ibu, datanglah kita ke neraka. Nanti begitu diceritakan di soal Mudatsir ayat 40 sampai 43 itu. Ketika ditanya masalah kakum fisakar, kenapa kalian masuk neraka? Qalu, semua penduduk neraka kompak menjawab, lam naku minan musallin, dulu kami tidak salat. Itu jawabannya. Jadi kalau ada orang tidak salat ya sudahlah, sudah 1000% nerakanya itu. Tapi kalau ada Bapak Ibu punya keluarga yang tidak salat, ya itulah penduduk neraka yang sedang berjalan di muka bumi itu. Ya. Tapi jangan bertunjuk pula kenapa orang sebanyak orang itu neraka sih. Karena berbeda. Memang begitu Allah sebut begitu. Nah jadi salat itu ibadah pokok sejak Nabi Adam. Itu kenapa Nabi Ibrahim itu berjalan kaki dari Palestina sebulan. Jadi Nabi Ismail itu anaknya lahir di Palestina, lalu dipindah ke Makkah. Letak di pinggir Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah, meninggikan bangunan yang roboh pada masa banjir Nabi Nuh. Karena kata Allah, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah. Ya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan untuk rumah Nabi, untuk manusia sejak Nabi Adam adalah di Makkah. Nah Ibrahim berjalan kaki meninggalkan anaknya dari Palestina ke Makkah, diletakkan di pinggir Ka'bah. Ibrahim berdoa itu maka tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada tanaman, tandus, gersang. Itu. Tapi Ibrahim meninggalkan anaknya karena ada Ka'bah, di situ ada rumah Allah. Apa kata Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di sini walaupun tandus, gersang, tidak ada orang, tapi di samping rumahmu agar anak cucu saya salatnya bagus. Dia dipikirkan itu salatnya bagus. Karena Ibrahim tahu betul yang menyelamatkan manusia di akhirat pertama salat itu. Tidak ada yang lain, salat. Yang lain-lain itu penambah saja, pelengkap saja itu. Salat yang pokok, maka disebut imaduddin. Itu kenapa kalau salat Bapak Ibu ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat umur 7 tahun. 7 tahun suruh. Kalau umur 9 tahun tidak salat, fadribuhum, tokok. Cuy. Kalau puasa dapat. Puasa tidak ada aturan begitu. Puasa itu kapan dimulai? Setelah baligh. Setelah dewasa, baru puasa. Haji apalagi jauh nanti itu. Nanti menjelang mati sudah. Itu. Kalau haji kan tergantung kemampuan. Tapi kalau salat tidak ada cerita Pak. Dari 7 tahun sudah dipaksa. Kalau tidak bisa sekarang nanti jamak takhir, tidak bisa nanti sekarang jamak takhir, tidak bisa 4 2 kasar namanya. Oh, tidak bisa sedang tagak sambil berlari semuanya ketika sedang perang. Kalau puasa tidak bisa besok qada. Bisa buka lah besok karena nanti tahun depan juga boleh. Kalau salat tidak bisa begitu Pak. Itu menunjukkan salat itu ibadah yang maha penting. Itu kenapa kata Allah, kalau kamu ingin selamat di hisab nikmat ini, fasalli, maka salatlah. Ya, jagalah salat baik-baik. Jadi makanya tuh benar tuh pilot Sriwijaya itu Pak ya, setinggi apapun kamu terbang katanya, tidak akan bisa mencapai surga bila salat di bawah waktunya kita. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Masya Allah, ini sayangnya Allah ya. Kan perintah salat itu aqimus shalah Pak ya. Kan kalau kita diperintahkan itu kan perintahnya aqimu.
Aqimus shalah. Ada kata aqimu. Tapi kalau untuk selamat dari hisab cukup salli. Hilang kata aqimunya, Pak. Apa bedanya? Kalau aqimu itu salat sempurna, wudhu sempurna, berdirinya, takbirnya, fatihahnya pasti, ayatnya panjang, khusyuknya, rukuknya, sujudnya lama, itu aqimu. Kalau kau ingin selamat dari hisab, salat saja sudah cukup. Itu sayangnya Allah. Itu wajar Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Yang tak mungkin atas salat juga. Kan kalau hitung salat berapa lama sih waktu salat kita Bapak Ibu? Paling juga kalau dikalkulasikan 5 waktu itu paling setengah jam itu. 10 menit Pak Ustaz. Iya, itu 10 menit sekutui Pak biar rakaat. Udah lama itu ya. Makanya kalau ingin selamat dari hisab harta yang banyak, hisab ilmu, hisab umur, ini salat jaga baik-baik. Makanya kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Lalu Allah mengatakan wanhar, korban. Nah, ini dua nih Pak. Jadi dua yang membuat nikmat kita menjadi ringan hisabnya. Korban. Korban itu bahasa Arabnya 3 Bapak Ibu. Ada wazbah, ada wadahi. Makanya Idul Adha, korban. Makanya Nabi Ismail dulu diganti dengan zibhun, fafadainahu bizibhin. Jadi korban itu menyembelih hewan itu ada 3 Pak. Ada zibhun, ada adha, ada anhar, nahrun. Makanya hari korban disebut hari nahar. Ya. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya kalau wazbah yang dikorbankan, yang disembelih itu adalah kambing. Itu makanya Nabi Ismail disebut wazbah, karena diganti dengan kibas, kambing. Kalau wadahi yang disembelih itu ya sapi, bisa kambing, ya bisa unta, tapi waktunya dibatasi 4 hari. 10, 11, 12, 13. Makanya itu disebut Idul Adha, 4 hari. Tapi kalau nahar yang disembelih itu hanya onta saja, tidak sapi, tidak kambing, dan waktunya sepanjang masa. Nah, itu bedanya Pak ya. Jadi ada 3, ada nahar, ada zibhun, ada daha atau adha. Kalau nahar, onta saja, waktunya bebas. Kalau zibhun, kambing saja, waktunya bebas. Kalau adha, boleh kambing, boleh onta, boleh sapi, waktu terbatas 4 hari. Dari yang 3 ini mana yang paling hebat Bapak Ibu? Ini kambing saja, waktu bebas. Ini 4, ini 3, boleh kambing, boleh sapi, boleh onta, waktu 4 hari cuma. Kalau yang ini onta saja, waktunya sepanjang waktu. Mana yang paling baik korbannya Bapak Ibu? Nahar. Pertama, paling besar. Yang kedua, tak terbatas waktu. Itu kenapa disebut nahar. Jadi diksi Al-Quran itu jenius Bapak Ibu. Ya. Diksi Al-Quran itu tidak sembarangan. Setiap diksi ada pesan yang lebih hebat dibalik itu. Kenapa? Kalau dipilih wazbah, itu kambing saja, tak perlu sapi, tak perlu onta. Walaupun waktunya panjang. Kalau ini 4 hari saja, di luar pun tak perlu. Kalau ini di kapan saja, di mana saja, dan berikan onta yang paling mahal, yang paling baik. Maka Bapak Ibu kalau ingin selamat dari hisab, maka berkorban, makanya disebut kurban. Kurban itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Qarib. Kurban ditambah alif dan nun. Dari kata qarib tambah alif dan nun. Ini menunjukkan sempurna. Jadi kalau qarib dekat, kalau kurban sempurna dekat. Jadi kurban itu artinya sempurna dekat. Ya. Kurban itu sempurna dekat. Itu maka kurban sama dengan kata apa ini Bu? Ya, tufan. Tufan dari kata tawaf, berputar. Berputar. Tufan itu putaran yang sempurna. Makanya angin topan. Oh, topan. Oh. Ya, itu. Jadi ini bahasa Arab tuh, Pak. Topan itu bahasa Arab itu. Ya, jadi bahasa Indonesia ini kan hampir berapa? 2/3 atau 1/3, setengah lebih itu bahasanya dari bahasa Arab. Bahasa Minang pun juga bahasa Arab kan banyak Pak. Pondok itu bahasa Arab tuh Pak. Funduk, hotel artinya. Cuma dapat di sawah letak. Bahasa Arab tuh Pak. Pondok itu funduk, hotel gitu. Iya. Itu berbintang itu Pak. Bahasa Arab itu funduk itu.
Ada yang di orang Arab biasanya Pak, di awak tidak biasa lagi. Ada bahasa Arab sirwalun kotok, Kotak. sarawa yang dipotong. Sirwal itu celana, kotok itu yang dikarik. Iya, salah kotak. Nah itu tidak apa? Itu bahasa Arab tuh Pak, sirwalun itu bahasa Arab itu. Sarawak Sirwan. Sirwal. Bahasa Arab itu sirwal, bahasa jadi Sarawak bahasa Arab kan. Nah, jamaknya sarawil. Nah jadi Allah ingin meminta kita kalau engkau ingin sampai ke level yang sempurna dekat, makanya hisab jadi kan. Karena orang sudah sampai ke level korban dekat yang sempurna dengan Allah. Ya. Bagaimana caranya engkau sampai ke level kurban dekat yang sempurna? Wanhar, engkau persembahkan yang paling berharga. Itu kenapa dalam ibadah korban kita sering mendengar kata mabrur itu. Mabrur kan? Ya. Mabrur ini orang yang sudah sampai ke level yang terbaik. Makanya di surat di surah Ali Imran, ya surah Ali Imran ayat 92, ya. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Siapa orang yang mabrur itu? Orang yang mabrur itu kata Allah di ayat Ali Imran 92, kata Allah orang yang mabrur yang sudah sampai ke level yang terbaik itu namanya mabrur orangnya Pak. Apa ciri orang mabrur itu kata Allah? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kalau memberi itu yang paling dia cintai. Jadi mabrur itu Pak bukan soroban kadang, bukan jubahnya kadang, enggak. Mabrur itu perilaku. Kalau dia mempersembahkan sesuatu maka mimma tuhibbun yang paling dia cintai. Ini. Ibu kalau punya mobil punya auto dua di rumah, Cik Innova baru, Cik Kijang Lamo. Itu kecil orang sama rumah Pak, pinjam motor Cik. Yang mah Pak pinjamkan duit pinjam itu lah. Kita ngomong kan. Nah, jadi itu sudah baik namanya, tapi belum mabrur, belum wanhar tuh. Wanhar itu yang paling bernilai. Yang paling bernilai itu yang dikasih Pak. Kalau yang standar itu betul baik, cuman belum sampai ke level puncak itu. Makanya wanhar. Jadi kalau ada manusia yang sudah begitu Pak, kalau memberi itu yang paling dia cintai, dia akan selamat dari hisab, daripada kausar tadi itu, hisab yang berat. Ya. Makanya Ambil dompet tu ambil yang hilang. kalau lalu ketidian Pak, ada 50, ada 5.000, ada 20, ada 10 kan, ada 2.000. Aduh, lamo tu mah rame-rame kok yang mai, yang paling lunak jadi itu Pak. Kalau kalian kari pasti satu itu, kalau nak 50. Maka yang kering-kering aduh pasti kalau nak 5, 2 tu langsung gitu. Kalau yang mabrur itu ayam mimma tuhibbun. Jadi korban itu memang ibadah yang mempercepat hisab. Itu kenapa begini Pak itu. Kata Nabi, azimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan korbanmu, kan itu kendaraanmu melewati hisab, melewati sirat. Kita nanti akan melewati fase-fase yang panjang Bapak Ibu. Ada mahsyar 50.000 tahun berdiri, ada hisab ribuan tahun, ada mizan ditimbang ribuan tahun, ada yang paling pendek namanya sirat. Dan nanti kalau Bapak baca walaupun bahasanya tidak sirat, ya di surat Maryam, di surat 19 ayat 71-72. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Semua kamu akan melewati neraka. Tuh. Jadi para mufassir menjelaskan melewati neraka itu maksudnya ada titian di atas neraka itu untuk menguji validitas timbangan. Jadi timbangan itu kan kita ditimbang Pak. Sebelum itu kan dihisab. Ini dua persidangan ini. Ya, hisab dan mizan itu persidangan validitasnya diuji dengan meniti. Kalau betul yang tadi hisab tadi, yang mizan tadi, selamat ya. Kalau tidak betul bisa dia jatuh ke bawah. Atau mungkin timbangnya salah tuh. Ditimbangnya rendah tapi meniti selamatnya berarti betul yang titian. Maka semua kita akan melewati titian itu. Itu kenapa kata Allah summa la tarawunnaha ainal yakin. Kamu akan melihat neraka dengan mata kepalamu yang yakin. Bagaimana kita melihat neraka dengan mata kepala yang yakin? Karena kita akan lewat di atasnya. Kita pasti lewat di atasnya. Bapak Ibu nanti lihat lah masing-masing. Ya, kau cari tuang iya, Pak. Itu pasti. Ya. Kita akan melewati itu, Pak. Nabi bertanya, Nabi ditanya, berapa lama kita melewati sirat? Kata Nabi itu 3.000 tahun. 1.000 tahun mendaki, 1.000 tahun mendatar, 1.000 tahun menurun. Karena di sana waktu tak ada yang sedikit, Bapak Ibu. Hidupnya ribuan tahun itu. Makanya kata Nabi, surga itu 100 tingkat. Innal jannata mi'atu darajah. Surga itu 100 tingkat.
Jarak dari satu surga ke surga kedua, Bapak Ibu nanti kalau Pak Muni di surga 2, Abu di surga 1 atau surga 3, beliau ke naik atau ke turun ke bawah. Kata Nabi jarak tempuhnya masih ratakan simi'ati am, jarak tempuh perjalanan 500 tahun. 500 tahun akhirat bukan dunia ya. Kalau dunia itu lebih pendek, kalau akhirat 1 hari di sana 1000 tahun di situ. Tidak ada yang sedikit Pak. Tuh sejauh itu mana berkunjung panik saya berhenti lah berkunjung. Ada, tapi itu ada kapsul nanti Pak. Allah ciptakan sebuah alat langsung saja. Dan kalau saudara kan tidak ada batas ruang dan waktu Bapak Ibu. Benar live ini. Ya, ini kalau dibandingkan dengan hidup kita di dunia ini. Jadi waktu itu tidak pendek. Nah, sirat ini titian yang dibentangkan Allah, kata Nabi dalam hadis Bukhari itu, titiannya lebih halus, yang lebih dari rambut, yang lebih tajam dari mata pedang api kiri kanan akan menyambar kita. Maka kata Nabi, ada orang yang secepat kilat sampai di sana. Ada orang yang seperti angin kencangnya, ada orang yang seperti naik kendaraan sampai di sana, ada orang yang seperti berjalan kaki, berlari, ada yang mesui-esui. Apa yang membuat kecepatan itu berbeda? Nih, wanhar, korbannya. Korbannya. Semakin korbannya besar, itu sama joto Pak. Makin kadang sesinya Pak. Iya, kencang. Nah, makin kencang larinya, makin lama main gas. Apa kalau kafe keluar kota, jangan karimun dibuat Pak. Kalau kafe keluar kota, Innova apa? Kadang sesinya Pak, mendaki aman, sepijau lah, selamat aja tuh Pak. Jadi itu kenapa korban ini dibesarkan Pak. Itu kenapa Nabi atur soal korban ini. La tudahi, jangan kau sembelih hewan jadi korban yang mana? Al-arjab, yang pincang kakinya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh yang pincang? Bocor ban ini bisa. Pakai capek. Al-aura, yang celek, bukan yang buta, celek, saya matu ciek, tidak boleh. Tak lampu bisa, tak lampu bisa. Itu lampunya. Jangan pula kau sembelih yang telinganya putus. Sumpion telinga tidak bisa, tidak pakai laksan bisa, atau tidak spion bisa. Macam-macam Pak. Ya itu analogi sederhananya. Walaupun mungkin tidak begitu nanti formatnya di akhirat, Allah yang paling tahu. Tapi itu menunjukkan kenapa Nabi atur korban sedemikian hebatnya. Yang paling besar umurnya kalau sapi maksimal 5 tahun. Ya, kalau kambing maksimal 3 tahun. Karena Jawi kok Pak, kenapa diatur umurnya sampai 5 tahun? Ya, paling maksimal itu 5 tahun umur korban itu. Karena Jawi kok Pak Ibu, nyu makin ke bawah umurnya makin harum lagi. Nyu makin gaek, Jawi kok makin berbaun. Jawi kok sama jurang Pak. Orang kan makin awak kok kan makin gaek makin baun Pak. Itu kan makin kencang baun Pak. Coba anak-anak ketik itu, anak-anak bayi itu harum Pak. Anggungnya harum, sadonya harum, tak mandi pun 2 hari, lama ya menciumnya. Ibu-ibu 2 hari cukup nak mandi. Awalnya muntah, apalagi udah. Gitu. Jadi sapi itu maka Nabi batasi usia sapi dulu ya. Ibu-ibu kalau nanti satu korban, itu tolong pengurus itu tolong ditahu juga. Sapi jangan gaek ya. Oh, tidak boleh kata Nabi, jangan disembelih sapi yang sudah tua, anaki yang tua yang tidak berdaging. Itu kalau dah tua, kok Pak, yang disui. Ya, sama jurang kan situ. Tidak jauh beda, jauh itu jurang kan Pak. Persis secara fisik. Itu kenapa Nabi atur 5 tahun kalau sapi supaya maksimal korbannya. Bapak hilangnya Pak. Ada sinyal. Sinyal ya. Apa nih? Tidak. Oh, emang hilang. Anda pakai kabel misalnya. Tinggal ini ulang apa di rumah? Enggak, saya ada UNP dong. Iya, UNP. Pakai Nanti aja Ustaz. Lebaran di sebelah. Nanti di share. alat. Ada nyambung ya? Mohon maaf Bapak Ibu yang di rumah, itulah masalahnya kalau ibu di rumah itu. Untung yang di ruangan kok. Sehingga nanti kalau ada gangguan ada masalah kami yang di ruangan ini. Ini direkam. Ya, baik. Itu dan Nah, jadi itu kenapa korban itu diatur sedemikian rupa. Supaya ini ibadah yang spesial gini loh. Hebatnya, coba bayangkan Ibu, hebatnya korban ini. Salat ini ibadah wajib. Ini wajib. Korban ibadah sunat. Biasanya dalam Al-Quran perintah wajib setara dengan wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu selevel itu. Salat, zakat. Ya ayuhal muzammil, hai orang muslimun, salat malam lah dan bacalah Quran. Selevel. Salat malam itu sama-sama sunat. Tapi khusus korban digabungkan dengan ibadah wajib. Apa maknanya Ibu? Kalau salat itu puncak ibadah wajib,
maka kurban puncak ibadah sunat. Dari semua ibadah wajib, salat itu topnya. Dari semua ibadah sunat, korban itu topnya. Itu maka disebut kurban. Bapak Ibu umrah, lebih besar pahala korban. Bapak Ibu baca Quran, lebih banyak pahala korban. Bapak Ibu sholat tahajud, korban lebih hebat lagi itu. Itu kenapa sampai-sampai Nabi mengatakan, bila ada orang yang mampu berkorban, tak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah mendekati tempat sholat bersama kami. Seakan-akan nih ibadah puncak itu, kenapa saya katakan ini 3 ibadah pertama yang sudah ada sejak Nabi Adam, sholat yang lebih hebat. Sama. Siang timbul. Bilang deh. Bilang dong. Masih loading kok. Dan sedang menjelaskan. Tapi yang Sudah ada Ustaz. nah jadi Bapak Ibu, nah, itu kenapa pilihannya one heart tadi. Nah, kenapa pilihannya one heart? Ya, jadi satu wajib, satu sunat. Fasalli itu wajib, one heart itu sunat. Ya, kenapa Allah tidak mengatakan fasalli wal hajj? Salatlah dan hajilah, sama-sama wajib kan? Fasalli wasum, salatlah dan puasalah. Fasalli wa zaki, itu salatlah dan berzakatlah, tapi tidak. Salatlah dan berkorbanlah. Ada 2 di situ, sunat satu, wajib satu. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan amal sunat. Ya. Karena sunat itu boleh jadi nilainya lebih besar daripada yang wajib ini ternyata. Ya. Ini tidak ada di sini Ustaz. Ini udah masalah. Bukan kita kayak apa sana. Kalau yang buka Pak Ustaz, Fasalli yang dimasukkan di sini itu sholat hari raya atau sholat wajib yang 5 waktu semalam ini? Ini ada beberapa pendapat karena ini ada hubungannya dengan kurban. Sebagian memahami salat ini maksudnya salat hari raya. Dan ada pendapat yang begitu, salat itu salat Idul Adha maksudnya. Ya. Tapi ada juga mengatakan wahar ini bukan kurban. Wahar itu kan leher artinya Pak. Makanya meletakkan tangan dekat leher. Makanya sebagian kalau takbir Allahu Akbar, maka di situ Pak dikitnya itu wahar. Memang kalau soal tafsir itu boleh orang berbeda. Tapi dalam dominannya, dalam mayoritas pendapat mufassir, itu salat ini salat umum, wajib atau sunat. Wanhar, kurban yang sifatnya juga umum. Makanya tidak dibatasi waktu, makanya wanhar pilihannya Pak. Kalau korban sapi kan dibatasi waktu 4 hari. Tapi kalau korban kan ada batas waktu, korban itu tanpa batas waktu. Ya. Tapi kalau wanhar kan ada batas waktu tadi. Makanya berkorban itu, dan Bapak Ibu tunggu besok hari raya dulu enggak. Korban itu sepanjang waktu. Itu makanya ada pengorbanan. Ya, bahasa pengorbanan itu populer. Apa itu korban, Bapak? Korban menyampingkan kebutuhan kita dan mendahulukan kepentingan orang. Korban. Korban itu misalnya gini. Aku model ini minum kok Pak. Ambo awi kok ha. Air kok. Tibu anak aku. Mau minum? Ya, minta minum ya. Itu ambo agen kinyo atau minum? Oke, kinyo. Aku korban ambo perlu apa? Itu korban. Kebutuhan awak dikesampingkan dulu. Itu yang korban. Yang dulu kebutuhan orang. Jadi kalau apa yang berkorban itu, kalau misalnya apa, misalnya di jalan raya, itu kalau ada misalnya orang ke apa, ke Malinti atau ke, itu apa suruh dulu. Korban. Awak kalau capek, udahlah dulunya. Atau korban namanya Pak. Nah, itu yang hebat. Ibu dulu kan pernah tuh anak-anak ketika ibu melahirkan dulu waktu menyusukan, anak bangun jam 2 minta menyusu kan nangisnya. Ibu masuk tanggung balik apa? Yang ibu lakukan ketika itu kan dapat tutup yang tidak kan ibu susukan. Kenapa? Itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Ibu marah anak sama anak. Enggak, orang berkorban tidak ada marahnya Pak. Karena korban itu dari hati. Makanya Ibrahim puncak korban itu tidak ada marahnya. Sudah susukan. Nah itu korban namanya Pak. Nah, makanya kenapa ibu 3 kali lebih kalau berbuat baik? Ketika Nabi ditanya, kepada siapa saya berbuat baik? Ya, karena Nabi ibumu. Ya, kepada siapa lagi?
ibumu. Ya. Bentar ibu, saya bikin 2 pakai HP. Nah, Divaksin kan ibu? saya pakai HP aja Pak. Sematikan Bu. Semoga nanti kita yang maksimalkan. Oke, ini ada Pak. Jadi kalau korban yang tadi Ustaz, kan korban unta tuh caranya gimana? Kalau kita serahkan ke unta seperti itu Ustaz. Caranya itu korban yang kalau dari raya kan jelas kita ada penelitiannya, ada ini aturannya. Kalau yang unta korban yang pertama itu gimana itu caranya? Ini perintah, maksudnya begini Pak, ini simbol. Ini, Pak. Ini simbol saja Pak. Jadi wanhar itu maksudnya Allah menyuruh kita berkorban, korbankan yang terbaik. Simbolnya unta. Artinya kalau mau berkorban, jangan berkorban itu pilih yang paling ringan, yang paling murah. Itu kenapa korbannya Kabil ditolak. Karena korban Kabil itu asal saja. Ya. Kenapa korban Habil diterima? Karena Habil memberikan yang paling dia cinta, yang terbaik. Jadi prinsip korban itu adalah memberikan yang terbaik. Makanya hisab harta akan menjadi ringan, hisab amal akan, hisab semua nikmat akan menjadi ringan. Ketika nikmat yang kita berikan Allah itu kita berikan yang terbaik pula. Aman tuh hisabnya. Itu kenapa perintahnya wanhar. Jadi bukan maksudnya onta yang kita cari. Itu simbol. Kalau sapi carikan yang paling besar. Makanya kalau mencari korban itu Pak, saya sering ada jadi korban survei masa itu kan. Situ barang sudah matri, sudah sampai tri. Menang berat-berat gitu ya. Juta tuh enggak. Saya itu tadi ya. Yang paling mahal itu kata wanhar. Kan ada orang situ tuh Pak perangainya. Itu Kabil tuh. Itu Kabil tuh yang udah itu. Raja Bapak bisa dicari. Yang paling baik. Cek rumahnya Pak. Yang paling baik, mana yang paling baik? Yang paling baik yang kita korbankan, gitu Pak. Itulah kenapa wanhar, perintahnya wanhar. Artinya kalau kita mempersembahkan sesuatu seperti Al-Mabrur tadi di surah Al-Imran 92 itu, mimma tuhibbun, yang paling kita cintai. Nah kalau kita bisa memberi itu namanya wanhar. Bukan hanya onta maksudnya. Onta itu simbol terbaik. Karena onta itu hewan yang paling besar, yang paling mahal, yang paling berharga. Maksudnya berikan yang paling berharga, yang paling kita cintai. Itu hebatnya, ya kan? Kurban itu, maka disetarakan dengan salat. Nah kalau mau menjaga yang dua ini, salatnya dijaga, korbannya ini dipilih yang terbaik, maka hisab di akhirat itu lebih gampang. Itu cara kita bisa selamat dari kausar tadi. Nikmat yang banyak akan menyebabkan hisab yang berat. Yakin Bapak Ibu, hisab itu ringan berat. Itu makanya Abu Bakar Ibu ya, menjelang mati semua hartanya dikasih. Menjelang dia mati itu ya masih sakit, dia panggil semua anaknya, wahai anak-anakku, mana harta saya yang masih ada? Kata anaknya, sudah tidak ada lagi ayah. Harta ayah sudah ayah infakkan semua. Satu-satunya harta ayah yang tinggal budak ini, yang mengambilkan air wudhu ayah ketika ayah tidak mampu berjalan. Jadi ada budak, Pak. Budak kok harap tuh, ini bisa dijual, bisa diwali. Budak dulu. Maka kata Abu Bakar, hari ini dia bebas. Sehingga ketika Abu Bakar wafat itu nol hartanya, bahkan untuk anaknya tinggal, ya. Habis semua. Ketika ditanya kenapa engkau bebaskan juga budak yang satu ini, apa kata Abu Bakar? Saya tidak ingin Allah bertanya tentang dia kepada saya nanti. Itu kata Abu Bakar. Kenapa engkau bebaskan budak ini? Saya tidak ingin dia ditanya Allah, saya ditanya Allah tentang dia nanti. Itu bukti semua nikmat akan ditanya. Sumalatus alunna yauma izin amin. Semua nikmat akan ditanya tanpa terkecuali. Maka bebaskan supaya tidak ada lagi pertanyaan tentang dia pada kita nanti. Itu makanya saya katakan ibu-ibu ya, yang bajunya banyak di rumah itu mulai-mulailah untuk memaju.
Lemari. Kok sempat ibu diambil ini Pak, ibu pakai di bertanya. Oh, nak kesal ya aja tuh sudah. Ini pas tahu ibu kan sudah kesini aja kan. Itu. Maka yang kebutuhan saja ibu tinggalkan. Gitu. Karena tidak gratis akan ditanya. Kecuali ibu menjaga yang dua ini nih. Salatnya yang dijaga, korbannya itu ya yang terbaik, maka disitulah kita bisa selamat dari hisab yang berat. Itu kenapa nanti ada orang yang katakanlah hisab yasiran kan, ya, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan Allah kitab dari tangan kanan, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Hisab yang mudah apa? Tidak perlu baca-baca, tidak perlu tanya-tanya. Sudah ada covernya menunjukkan surga Firdaus gate 3, tidak masuk. Gitu. Ya, kalau yang dua ini, itu hebatnya salatnya Ibu. Itu hebatnya ya korban. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya korban itu direncanakan, ya apalagi untuk ukuran kita ini tidak layak tidak. Tapi ya, ukuran kita ini tidak layak tidak. Bisa jadi kita ini masuk bagian yang diamarah, yang kena amarah kalau tidak juga berkorban kan. Kalau 1.400.000 kan kalau kita setahun kalau dicicil kan berapa tuh Pak? 200.000 sebulan kan? 200.000 sebulan kalau sehari kan 30.000 nak. 3.000 sehari kan? Dari sertifikasi kan bisa. Bisa sekali itu. Sertifikasi. Ya, jadi kalau ada Doraemon. Nah. Sertifikasi sebulan. Iya. Tidak sampai Ibu, 1.200.000. Iya, sampai Ya, jadi kalau ibu-ibu bapak yang tak ikut korban juga nih di dosen-dosen kita ini ya, itu namanya keterlaluan. Nanti balik hisab apa ibu itu, ya, berat hisabnya itu. Iya, berat hisabnya. Nah terakhir kata Allah, fa inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itu akan terputus dari rahmat Allah. Abtar itu putus. Jadi tadi kan awalnya kausar ibu ya, nikmat yang banyak. Lalu ujungnya syani'aka. Syani'aka itu artinya para pembencimu. Jadi konsekuensi kita banyak dapat nikmat Bapak Ibu itu konsekuensinya akan banyak para pembenci kita. Makin tinggi kualitas hidup kita, hater kita makin banyak. Itu pasti gitu ya. Dulu Ustadz ketika Ustadz alun kondang ya Pak, orang banyak ketujuh. Begitu sudah kondang, banyak apa itu hater itu tuh. Ya akan disadar nanti tuh. Ya. Nah, pasti itu. Nah, masalahnya gitu ya. Nah, Bu, ketika kita nanti dulu masih punya sepeda Pak, belum punya apa-apa, itu kawan banyak Pak. Begitu udah punya motor, yang banyak muncul kawan itu. Benar? Ya? Ini namanya curiga kawan tuh Pak. Siapa beli motor baru? Tuyo. Tuyo itu ujung kan lah, Kita perhati. Jadi memang akan banyak para pembenci itu konsekuensi Pak dapat nikmat. Apa sebelum ketika jadi dosen biasanya aman. Tapi cukup aja jadi rektor, jadi WR. Ini banyak masalah itu banyak orang kulit lah tuh. Itu konsekuensi nikmat. Banyak pembenci. Bapak itu kalau tidak siap dibenci orang, tidak usah terima nikmat. Nah, apa yang tidak siap dibenci orang, tidak usah jadi rekan. Itu konsekuensi itu. Tetapi ada konsekuensi bagi pembenci. Apa bagi pembenci itu? Abtar. Semua orang yang hidup dalam kebencian, dia akan terputus dari rahmat Allah. Pasti. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, orang kalau membenci kita tidak usah dilawan. Biarkan saja. Semakin dia membenci kita, maka semakin jauh dia dari rahmat Allah. Maka orang yang hidup dalam kebencian itu tidak akan tenang hidupnya Pak. Yakin itu. Hidupnya tidak akan tenang. Sebenarnya Bapak Ibu, kita bersyukur banyak orang membenci awak. Karena orang yang membenci itu sebenarnya orang yang mencintai kita. Awak dah lalu ni mikir awak ni. Wala lama kalau kamu ini masih memikir awak aja. Itu kan hukum Pak. Itu makanya perintah Al-Qur'an itu Ibu, kalau ada orang membenci kita, maka balaslah dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang memusuhi kita, membenci kita, maka berbuat baik padanya. Itu. Nah ini ya disebutkan Allah di surat Fussilat ayat 34 ya. Enggak. Tadi malam yang mikir dari Surat Fussilat ayat 34. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan.
Kalau ada orang membencimu, berbuat buruk kepadamu, maka balas dengan kebaikan. Bila kau mampu melakukan itu, maka kalau dia membencimu selama ini, ka'annahu waliyun hamim, dia berubah jadi orang yang paling mencintaimu. Jadi sebenarnya para pembenci kita itu, Ibu, dia orang yang paling mencintai kita. Itu psikologinya begitu, Pak. Terima kasih, jangan. Terima kasih. Cuma kita yang salah menyikapi dia. Kebenciannya kita lawan, enggak, kebencian itu kita balas dengan kebaikan. Itu makanya Nabi Muhammad ada ceritanya tuh. Ada orang yang melempar beliau dengan tahi onta. Satu hari tidak ada lagi onta tuh tahi onta tuh melayang, ditanya, "Saya kemana orangnya?" Sakit. Nabi orang pertama yang pergi menjenguknya. Kau tiba dakwah kan gitu. Pasai hilang sangka, hilang tuh. Kalau Nabi tidak datang jenguk orang pertama, makanya dia bersyahadat dan menjadi pembela Nabi. Bukankah sahabat-sahabat itu seperti Umar bin Khattab pembenci Nabi? Bahkan dia yang ingin membunuh Nabi. Bukankah Khalid bin Walid pembenci Nabi? Semua sahabat-sahabat pembela Nabi itu awalnya pembenci Nabi. Tapi karena Nabi membalas dengan kebaikan, maka dia menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Nah, tapi kalau kita hidup dalam kebencian, maka katalah abtar, dia akan terputus di rahmat Allah. Makanya jangankan membenci orang. Bapak itu kalau tidak mau memaafkan orang, ada orang salah kepada kita, dia minta maaf, kita tidak mau maafkan, itu hak kita. Nanti dia akan bayar tuh kepada kita itu. Amalnya kita ambil, itu dosa kita kasih ke dia. Tapi kata Nabi, iza takhallasal mu'minun minas sirat, bila orang beriman telah selesai melewati sirat, hisab selesai, mizan selesai, sirat selesai, aman dia, tidak ada masalah. Habasu bil kentara, tetap orang ini tidak boleh masuk surga, tertahan di sebuah padang namanya kentara. Untuk apa tertahan di kentara? Tidak boleh masuk surga. Fayatakhabadau fima bainahum fid dunya. Mereka menunggu orang-orang yang dulu tidak mereka maafkan di dunia. Tidak boleh apa kalau tidak memaafkan orang, apa akan masuk neraka, ibu akan masuk neraka. Cuman ibu terlambat check in. Kami nunggu dulu. Harus nunggu dulu. Iya, kalau seminggu 2 minggu, Pak. Kalau 1000 tahun pula dia mendok-andok neraka. Tunggu tadi. Itu kenapa Bapak Ibu perintah dalam Al-Quran itu tidak pernah minta maaf, tidak pernah. Yang ada fa'fu, beri maaf. Cobalah Bapak Ibu cari Al-Quran satu ayat saja yang disitu Allah perintahkan minta maaf lah. Kalau minta ampun ya, wastaghfir, minta ampun. Tapi kalau manusia tidak pernah minta maaf. Yang ada tuh beri maaf. Bukan berarti minta maaf dan disuruh, tetapi memberi maaf untuk kita, bukan untuk dia. Betul kalau kita tidak maafkan nanti dia akan membayar. Iya betul, dia akan bayar kepada kita. Tapi kita pun akan tertahan, ya terlambat check-innya di surga. Makanya kita memberi maaf yang paling baik. Nah itu. Tapi kalau ada orang yang hidup dalam kebencian, maka biarkan saja. Dia akan terputus dari rahmat Allah. Jangankan membenci orang, tidak memaafkan saja, maka dia akan tertahan, tidak boleh masuk surga. Saya kira begitu dulu, Pak Ibu. Ya, ya. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau kita yang merasa salah, terus kita sudah minta maaf, tapi orang tersebut tidak memaafkan, bagaimana terus? Ibu bayar. Kalau ada ibu salah pada seseorang, ibu sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, itu hak dia. Itu makanya berbuat salah itu jangan sekali-kali, karena orang itu kalau tidak mau memaafkan kita akan bayar. Bayarnya 2 saja, amal kita kasih ke dia atau dosa dia yang kita bawa. Kalau dimaafkan dia dapat tambahan lebih besar daripada yang dia akan ambil dari kita. Kalau kita maafkan orang itu, Allah berikan balasan lebih besar dari yang akan kita terima dari dia. Tapi tidak pernah hak-hak manusia yang kita kurangi atau perasaan manusia, jangan perasaan yang kita sakiti, kecuali kita akan bayar di akhirat. Itu yang namanya nanti hisab. Semua dihitung. Jadi Bapak Ibu, jadi kilo mana mau di dunia itu enggak. Oh, pengadilan bisa diatur, polisi bisa diatur, jaksa bisa, itu mana selamat apa? Oh, jangan coba-coba Bapak Ibu. Ada pengadilan yang hakiki di akhirat. Tidak akan ada kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut yang pintar bicara akan dikunci. Waktu kan limuna aidihim, tangan yang akan bicara. Waktu syahadu al-julum, kaki yang akan menjadi saksi. Apa lagi itu? Ya, pintar sekalipun kita mengatur kata di dunia ini akan dikunci itu mulut. Nah itu. Jadi kalau kita berbuat salah pada orang, tugas kita minta maaf sampai dia memaafkan kita. Jangan sampai pas saja Ibu. Dan minta maaf 3 kali, tidak dari itu sudah itu masih awal-awalnya apa tidak boleh.
Itu kenapa rahasianya Bapak Ibu, kenapa kita disuruh mengerjakan amal sunat. Amal sunat ini disuruh Allah agar kita tidak bangkrut di akhirat. Itu kalau yang wajib-wajib itu jadi bangkrut di. Nah yang sunat adalah menolong kita nanti di akhirat. Jadi tetap kita minta maaf itu. Itu makanya apa kata Nabi? Seorang perempuan, seorang istri pasti masuk surga ketika mati kalau suaminya reda kepadanya. Ibu tidak akan masuk surga sekalipun ibu ahli sujud, sekalipun ibu ahli tahajud, sekalipun ibu ahli Quran. Tidak ada harapan ibu masuk surga kalau ketika ibu mati suami ibu, ya kan, berangnya ke ibu. Itu makanya ibu-ibu jadi tinggal juga Pak, kok sempat lalu apa ketika tinggal itu ibu. Iya kan aja meninggal apa ibu. Ya, kalau ibu kalau dapat cucu, ibu kalau dapat cucu ke sibuk saya cucunya nih. Kenapa aku lupanya? Karena lah sibuk saya kalau kota makin cucu kenapa aku lalu saya surang. Kok sempat lalu bapak serang surang tuh. Ibu udah masuk surga. Karena aku nonton tuh apa beda ibu deh. Ustaz lain namanya tinggal Ustaz itu padu baca itu menemani batangka itu kayak itu. Jadi itu tinggalnya dari. Kamu udah boleh kami, kok apa? Ayo tinggal dulu lah. Padahal jadi makan sulangnya Pak. Gaya itu kalau diaben ke mana, mabennya Pak. Tak kalamu ibu aben itu. Ya kan kalau kalamu itu, udah 5 tahun itu hilang itu. Enggak boleh mana, ibarat membola apa ibu? Itu maksudnya last minute kan luar biasa gol terjadi itu. Jadi boleh ngaleng-ngaleng di last minute ke di injury time ke. Ya kak mana maben apa di saat-saat modeko kok. Jadi tanya kalau ibu-ibu kok kapai ke jalan, kalau minta keadaan apa-apa Ustaz. Ayo benar tuh. Biasanya ibu kapai Pak, kamu kapai. Tapi ingat ya, ibu kalau meninggalkan bapak itu maksimal 3 hari, hari ke-4 pulang. Itu. Nah kan kalau apa kan bela-bela tapi ibu kalau kapai itu salah Pak. Itu kan Ustaz. Iya kadang-kadang Pak, konyo dia laku ibu ya. Nya mandi berangkat. Nya tak nentakan ibu lepai lah. Baiklah. Tapi jadi bantu ibu. Ibu cari bantu aja lo. Baiklah tu apa? Betul ibu. Karena kalau ada hak apa yang tidak ibu tunaikan, itu sempat kesal ibu. Itu kenapa Nabi mengatakan bila seorang perempuan tidur di malam hari, suaminya jengkel kepadanya, dia tidur, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, para malaikat akan melaknat perempuan itu sampai subuh. Itu aku ibunya dulu lalu. Ya, lah pasti apa lalu ibu. Itu kan enggak, apa baru dulu. Itu apa kaberang tak kawak bagai. Itu kalau meninggal ibu laknat malaikat. Itu tidak ada satupun yang hak manusia yang kita abaikan kecuali itu yang memberatkan kita di akhirat nanti. Itu makanya ya setiap hari itu sebenarnya makanya kata Nabi kalau ada orang muslim bertemu lalu saling berjabatan tangan mengucapkan salam maka Allah menghapus dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ya. Illa ayyafirallahu lahuma qabla ayyaftariqa. Dosa keduanya dihapus sebelum berpisah. Kenapa? Sunnahnya kita ini kalau bertemu saling berjabatan tangan, minta maaf. Itu. Karena boleh jadi kita tanpa sadar menyakiti dia segala macam. Makanya kita disuruh bertasafah namanya. Ya, Kan lewat Pak itu bukan datang ya. Yang sudah. Iya. Yang sudah tuh carinya Pak. Ya suami istri tadi ini. Kalau suami istri. Oh yang sudah yang telah berlalu. Itu kan saling memaafkan. Makanya ibu menjalan kalau sakit-sakit ibu besok. Ibu tanya kapan? Kan masih takut. Yo. Kalau terasa sakit besok agak balik kalau rasa sakit toh. Ngecek lah kapan Pak, lareda Pak jambo. Itu. Kalau ada aja apa ya? Itu ada. Anu boleh ibu Pak deh. Jadi buliannya tinggal suamiku 3 hari dong. Ya, kalau suami boleh meninggalkan istri 4 bulan. Itu apa Umar bertanya ke Hafsah ke anaknya istri Nabi. Berapa lama seorang perempuan kuat ditinggal oleh suami? Kata Hafsah 4 bulan. Itu kenapa Umar ketika jadi khalifah semua tentara yang keluar dari Madinah setelah 4 bulan wajib pulang. Ruling. Tapi lebih 4 bulan. Karena perempuan hanya bisa 4 bulan bertahan tanpa suami. Kalau laki-laki 3 hari saja.
hari keempat istri wajib pulang. Cuma ibu kalau memang jadi cucu besok, kok tidak payah apa, hari kampe ibu boleh pulang. Besok payah balik payah ada, tapi hari kampe ibu pulang lu. Enggak apa-apa. Enggak apa, di jalur itu. Ya sebab kalau sempat apa jengkel ibu pahit, tak ada harapan tuh, habis harapan ibu tuh. Nah, Kalau enggak jengkel enggak apa-apa. itu kok cari wajah apa pun gitu. Ya nak pahit itu nak tampak nih orang. Ya biasanya kan ibu tahu betul apa tuh karakter kan ibu yang paling tahu. Sebenarnya ibu kan pasangan kita tahu karakternya. Ibu udah berpuluh-puluh tahun dan mungkin tidak tahu. Mbak kalau mau deko sikapnya aku tahu mengapa. Kalau itu pasti ibu tahu. Nah, ibu paham saja. Kan tak mau tahu saya. Ayah apa ya? Ya kan kadang-kadang mau begitu tuh Pak. Iyalah ya. Ya. Jadi tidak ada satupun hak orang yang kalau kita ganggu kecuali kita akan membayarnya. Itu intinya di situ. Jangankan orang, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha, seorang perempuan nanti masuk neraka karena amalnya banyak, masuk neraka juga. Kata Nabi kenapa? Dia pernah mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Ibu kok kucing makan ikannya, berangnya kayaknya tangkuk ikan depannya kurang, lupa bagi makan mati. Ibu itu masuk neraka. Itu kucing Pak, tidak orang kucing masuk neraka. Coba kau ibu jangan toko kucing tu kalau makannya karena pelapis lah sakinya tu jadi buru ya. Ya, kalau di sidang di akhirat itu makanya ada orang-orang saleh dulu Pak ya. Misalnya di UMP Pak, tiba di Solo, dan tiba jam tiba di Solo Pak. Ada samui inggo di baju juga Pak samui. Nya yakin samui kok dinipa tadi. Banyak samui juga Pak. Nyoba dia dari Solo ke Banten samui itu kamari beli Pak. Bapak itu nyotakui dituntui besok samui itu punya anak pakai Pak. Punya orang rumah pakai. Kehilangannya itu. Ndak apa pikir dari Solo samui kamari barang lama beko. Awak dah jatuh ya rentanya. Ini angkat apa? Burung namanya. Ya. Burung yang berkurung itu. Ada masa bapak yang suka memelihara burung di rumah. Iya. Kalau nak kata lagi haknya secara panuhnya alapen sebenarnya. Di padunya tuntui isu sadonya. Ndak ada yang gratis. Nikmat termasuk yo manusia yo makhluk itu ada hisabnya Pak. Jadi yang membuat susah di akhirat itu hisab lah. Ya hisab. Atau makanya ibu kalau membunuh itu ada alasan boleh. Ya, misalnya kalau petani kan hama kan, kalau di padian itu api kan aman juga. Itu alasan. Sambul di rumah banyak, dan dia udah murah semprot lah. Itu. Tapi dia tiba-tiba sih bunuh langsung. Itu ada tindakan persuasif dulu. Itu. Semua itu lakukan persuasif dulu Pak. Dialog dulu. Lagi dulu misalnya kapu ya. Ausi dulu. Oh madanya, awak punya alasan nih. Dulu oleh manusia kan ada. Itu alasannya ibu di sidang di akhirat gitu. Ya pasti di sidang Pak. Ibu mohon maaf ibu, makanya ibu yang punya dulu ibu sibuk nih. Anak ibu ibu susukan loh. Karena wajib 2 tahun kata Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna ka haulaini kamilaini. Para ibu wajib menyusukan anak 2 tahun. Menyusukan anak bukan bagi susu. Beda ibu ya menyusukan bagi susu Pak. Kan ada orang yang beras itu Pak. Beras itu bagian ke botol kan susu kasih itu tunggu susu muncul anak 2 tahun namanya. Ibu dituntut dah kira yakin lah kamu. Urusan kamu sibuk Ustaz. Tidak ada urusan. Yang tugas ibu menyusukan anak. Ya. Susukan 2 tahun. Karena hak anak mohon maaf ya bibirnya menyusu ke putri susu ibu itu hak dia 2 tahun. Tak boleh enggak. Ya pohon kan mencari Ustaznya mencari tak di ibu atau suami. Gitu. Makanya jadi kalau ada ibu Pak, kalau yang suka pejabat besok, kalau ibu beranak gede Pak, itu kalau minta izin pulang, pulang. Itu hak anak. Atau disediakan ruangan di situ Pak. Karena kalau ibu kepada suami sudah tidak ada anak itu. Yakin nggak? Karena haknya ada ibu tunaikan. Itu makanya ibu ya aku udah telongsong anak lagi kadang-kadang dulu itu rasul kerja kan, panggil anak sabun. Dulu kalian tidak masuk sukan bangun ya, tolong lagi maaf apa ya. Tidak kita banyak kita sudah tidak maaf man. Tidak kalian nanti tolong ya ambil ikhlaskan halalkan dia hak kalian tu. Aman tu. Tapi kalau tidak itu cuma kau lari orang apa anak sudah kira. Itu. Apa itu?
Anaknya rapi masalah anak. Apa? Anaknya rapi. Tahu ini cek kan? Itu Pak Ale Pak. Kali dong. Ya. Ini karena memang alasannya kesibukan bekerja. Nggak bisa tuh, karena kewajibannya itu. Nah, nggak ada satupun hak-hak makhluk yang kita abaikan kecuali akan kita bayar nanti di akhirat. Nggak ada. Hanya Pak Ustaz. Silakan. Tadi cerita ibu-ibu yang ada apa-apa ya. Yang bisa masuk surga kalau suaminya itu. Kalau ada ibu-ibu yang nggak punya apa-apa kok. Ya. Jadi ya, Kalau ibu yang punya suami, maka pintu surga itu ada pada suami itu. Makanya kalau perempuan mati, suaminya reda, kata Nabi, dan ada al-jannah, pasti masuk surga. Yang ibu tidak ada lagi, kalau ada waktu mencari, cobalah. Kalau tidak, kan pintu surga tidak satu, Pak. Pintu surga itu banyak. Ada pintu sedekah, ada pintu tahajud, ada pintu Quran, ada pintu haji, ada pintu umrah, banyak pintunya Pak. Dan paksa semua orang masuk di pintu yang sama. Kebetulan ibu ini pintunya ada bakti pada suaminya. Ada anak yang mati kepada ibunya, pintunya di situ. Ada orang kaya sedekah, itulah pintunya. Ya, ada ahli ibadah, ada guru yang mengajar, ada dosen mengajar, itulah pintunya. Ibu, makanya kata Nabi kan ada 7 amal yang menyelamatkan manusia sejak mati sampai hari kiamat kan. 7 amal itu. Nomor 1 siapa ibu? Guru, man alama ilman, siapa yang mengajar? Inilah pintu kita selamat. Ibu yang jadi dosen, dia jadi guru maja, ya itu, kok banyak baban maja, alhamdulillah tuh Pak. Ya itu, makin banyak baban maja, makin padam lah nilainya. Nah itu, aja ibu, aku mencukupi, aku salah cukupi, PKD salah, PKD dah itu. Karena ada sebagai dosen tuh yang situ Pak, ala cukupi dia banyak lah tuh, lu balik. Nah, kalau bisa ditambah, tambah. Karena pintu seorang guru masuk surga lewat ilmunya. Pintu seorang istri masuk surga lewat suaminya. Pintu seorang ayah masuk surga lewat anaknya. Itu makanya Nabi kena ada sahabat salam dari Nabi tangannya paca-paca Pak, dari tukang kayu. Dicium Nabi tangannya Pak, inilah tangannya ahlu surga. Bukan ahlu Quran Pak, bukan ahlu tahajud. Bahkan itu diari menjadi kayu bakar untuk menghidupi anak-anaknya. Aku tangan ahlu surga gitu. Itu pintu surga. Jadi pintunya banyak, Ibu, banyak. Nah, Sambung dulu Ustaz. Boleh, Bu. Ya, ibu-ibu itu nggak perlu setuju sudah boleh Pak. Saya Pak, Bapak, hukumnya untuk seorang perempuan yang seperti itu Pak. Tidak apa-apa, Bu. Yang tak boleh itu sejak awal membenci sunnah Nabi. Kan ada mohon maaf itu ya, kalau mohon maaf kalau ada orang kok banyak laki-laki di bawah, tidak ada ke ujung sini loh. Udah su. Siapa yang belum? Siapa yang an nikah sunnati? Kan hadis akhir dari itu. Menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci? Benci Pak. Dia benci. Beda hal kalau tidak bersobok Pak, tidak ada panah bersobok, bukan tidak namu, tidak ada sobok. Itu lain soal, tidak benci namanya itu. Kalau Ustaz, kalau ada di lingkungan kita yang lambat tuh masuk ke anak dosa juga kita Ustaz. Ya, tidak mencarikan Pak. Iya kan tugas kita itu kan tugas seorang mukmin itu aulia ba'dhum ala ba'din, saling tolong menolong. Ditolong carikan, mungkin tidak pandai mencarikan. Mungkin tidak pandai, atau mungkin dia penakut. Banyak sebabnya itu. Ada kejadian Apa mau jadi? Dia penakut bagai. Itu ya dicarikan. Tapi kalau benci, itu tidak masuk umatku. Kalau mati tidak masuk surga. Ada seorang sufi besar namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Memang dia tidak menikah seumur hidup Bapak Ibu. Tapi dia menikah, tidak menikah bukan karena benci dengan laki-laki. Dia tidak mau hatinya dibagi dengan makhluk. Hanya Allah ada di hatinya. Dia hanya ingin cintanya tidak terbagi. Sebab kalau dia menikah, pasti sibuk dengan suami itu. Pasti sibuk dengan sana. Maka Allah bisa jadi terabaikan. Makanya tidak ingin cintanya dengan Allah itu terbagi, sehingga dia memilih tidak menikah seumur hidup. Tapi itu kasuistis. Dalam Rabi'ah itu tingkat apa? Ibadahnya ada yang menandingi. sama biarawati dia.
Ayo, menghabiskan dirinya dalam persemedian. Nah, itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah, itu memang diakui dalam dunia sufi begitu. Cuma ibu jangan contoh yang itu. Tapi ibu memang setiap hari dia ada sajadah saja, ada dunia lagi, itu lain soal. Ya, justru saya katakan ibu, makanya ada hadis kali gini, itu hadis saya Bukhari. Bila seorang perempuan punya anak perempuan dua, lalu dia rawat anaknya baik-baik sampai anak ini dewasa dan saleh, maka ibunya dipastikan masuk surga. Dua Pak. Kalau ibu punya anak perempuan, ibu kalau cik, usana menambah itu. Kalau bisa. Kalau tidak, sahabat bertanya, kok cik Pak Rasulullah? Walaupun satu. Tapi syaratnya anak perempuan Pak ya. Sebab merawat anak perempuan itu sulit. Kalau anak laki-laki begitu nyoba dia cempaleh. Nah iya, itu bahasa kasarnya begitu. Ayah dan ibunya kalau dia sudah baligh, itu sudah tidak ada lagi urusan. Urus diri sendiri. Anak perempuan sampai suaminya menerima dia, maka bapak ibunya bertanggung jawab sampai ke akhirat. Itu beda anak laki-laki perempuan Pak. Anak laki-laki, anak perempuan pun barik urusannya Pak. Barik, sama jo tabur rata habis. Kok susah Pak? Aduh biaya ibunya deh Pak, make up lu pataknya. Ibu kok mahal. Kalau anak laki-laki sabunnya minyak rambut ya selesai. Kadang nggak punya rambut. Masalah make upnya banyak ya, perangkatnya banyak. Itu anak perempuan. Makanya susah punya anak perempuan. Tapi kalau orang punya anak perempuan dua masuk surga katanya. Surga. Iya kan. Yang semua tadi Ustaz kalau satu tadi. Walaupun satu katanya. Ya tapi dia rawat jadi baik-baik Ya. sampai dia menjadi anak yang salihah. Tapi kalau nyelapin kan enggak kadang surang saya enggak lah. Kan ada dulu ibu anak tuh kadang surang saya. Mereka ke Tarzan ke tanah. Pokoknya dirawat baik-baik. Jadi anak perempuan itu sulitnya Masya Allah. Nanti kalau dia diceraikan suaminya, dia balik lagi ke bapaknya. Itu susah. Oh, tanggung jawab bapak lagi. Kalau balik bapaknya, Oh, betul. pokoknya dipulangkan ke bapaknya. Itu. Dulu saran kawan, tanduk dia menyampulai, tanduk dia ada adik suami kok. Ini kan kebanyakan anak anda saya baca Pak, lagi kapak dia, jadi kapak dia. Pernah ada bapaknya lagi di mana Ustaz? Kenapa itu? Kalau bapaknya nggak ada lagi? Si saudara laki-lakinya. Oh, Itu makanya Nabi ditanya sahabat ya Rasulullah, saya indi dananir, saya punya uang banyak. Untuk siapa? Ibda biman ta'ul, untuk istrimu pertama. Karena bapaknya telah menyerahkannya kepadamu, istrimu yang pertama. Lalu siapa lagi? Ampumu, ibumu lagi. Lalu siapa lagi? Abu, bapakmu lagi. Siapa lagi? Ukhtuk, saudara perempuanmu. Jadi saya ini Bapak Ibu yang saya tanggung sampai istri, maksud anak, ayah, ibu, ayah, saudara perempuan. Saudara perempuan saya kalau dia cerai dari suaminya, bapak saya tidak ada, saya yang tanggung jawab dia. Sampai mencarikan dia suami baru. Sebelum ketemu suami baru, saya tanggung biaya hidupnya, anak-anaknya saya tanggung. Jadi ibu dia monopoli. Nah, ibu tidak boleh monopoli dia. Ya itu jadi ibu pulih jadi otek-otek bapak suruhan enggak. Ya. Ya, karena seorang bapak tuh dia wajib juga ke ibunya, bapaknya, saudara perempuannya. Kalau ibu enggak, ibu suami saja, ada yang baik. berarti kalau misalnya ini misalnya Ustaz, kalau seorang perempuan itu tak ada suaminya, berarti dia harus patuh sama saudara laki-laki ya? Betul. Saudara laki-lakinya yang tanggung jawab. Begitu hierarkinya ibu. Bila ayahnya masih ada, ya ayahnya. Tidak ayahnya tak ada, berarti dia harus patuh. Ke saudara laki-lakinya. Dia minta izin ke saudara laki-lakinya. Berarti sama statusnya dengan orang tua Sama. jadi Pak. Sama. Makanya itu dia saudara laki-laki yang menikahkan dia kan. Iya. Jadi wali dia. Tanya Ustaz, Silakan. Anda yang si bapak ini hartanya untuk dia saja belum cukup. Bagaimana tuh? Untuk dia. Untuk dia dan keluarga Oh, iya. masih susah begitu. Sementara Ibu- punya keluarga saudara perempuan juga. Itu bagaimana tanggung jawab yang tadi itu? Kan kata Nabi ibda biman ta'ul. Yang pertama itu istrimu dulu. Setelah cukup baru pindah, baru tak melimpah dia. Standar cukupnya apa tuh Ustaz? Kan makan, minum, pakaian, rumah itu sudah cukup. Kalau mobil enggak.
Dulu berdoto lo, nggak bisa lo. Lah cukui makan 3 kali sehari. Soal sampah ada jadi tempe, saya jadi lah. Pokoknya makan. Pakaian ada menutupi auratnya. Nggak perlu sekali seminggu buka baju udah baju baru lah. Nah tertutupi auratnya. Rumah ada besar lah, ada batu ada. Bantu lagi keluarganya. Ya. Kan kebutuhan pokok kita cuma 3 itu. Makan, pakaian, papan. Jadi tunggu dulu beli otu, baru rumah 2 tinggi, baru mantu orang kaya, baru mantu keluarganya. Itu standar. Itu makanya ini sebenarnya gini deh, ibu-ibu ini perlu juga mengetahui mana batas-batas yang ibu punya kuasa. Ada perempuan yang mohon maaf yang tak mengerti agama, sehingga itu menjadi bahan persoalan di rumah tangga itu ketika ya suami kemudian membantu keluarganya, si istri kemudian menjadi tidak nyaman dengan hidup seperti itu. Padahal suami sudah memenuhi kebutuhan pokok. Harusnya istri yang baik mendorong suaminya untuk berbuat yang seperti itu, karena agama mengatur begitu. Kalau ibu tidak berbuat baik kepada orang tua ibu, tidak ada. Karena ibu sudah diserahkan dulu ke ayah ke suami ibu. Ayah ibu, orang tua ibu itu tanggung jawab saudara laki-laki ibu. Gitu. Ayah saya, ibu saya tanggung jawab. Bukan kakak saya dan perempuan. Ini ada kakak saya itu suaminya saja, tidak ada urusan lagi dengan ayah saya. Ayah itu milik saya. Itu makanya bedanya bu, anak perempuan milik ayah sampai diserahkan ke suami. Anak laki-laki milik ayah sampai mati. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayah hambo kalau datang ke rumah hambo, nyambi sisi rumah hambo. Baca bunyi apa jawaban Nabi? Anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, engkau pun milik ayahmu. Jadi kalau harus mintu ibu datang ke rumah, ngambil TV, ngambil kulkas, memang punya itu. Saya bilang punya itu. Jangan kulkas TV di rumah tuh. Yo suami ibu tuh punyanya pulang lah sekolah pulang rumah. Itu kan cebok. Ya kok tapi ibu menduo itu. Asal datang ke rumah ngambil coba pulang kampung. Itu punyanya tuh. Ya cara dia suruh nanya nanti ibu. Kalau lagi ke rumah tapi bisa. Ya kalau ibu dan nyawa masalah kan ibu suruh sebagian. Jadi kalau ibu suruh ada masalah itu. Tetapi kok nampak dia misalnya kan nampak dia AP rancang misalnya kan. Nyambi saya kan 50.000. Jangankan hartamu kata Nabi, engkau itu pun milik ayahmu. Itu harus paham bu, anak perempuan milik kita sampai diserahkan pada suaminya. Begitu dia diserahkan ke suaminya, milik suaminya. Anak laki-laki milik ayah ibunya sampai dia meninggal dunia. Berhubung dia anak laki-laki kok pak ibu berhubungan anak laki-laki kok kayak rumahnya ambil salah isi rumah. Ustaz, benar gitu Ustaz. Yang pertama tadi kan sholat pasal memandangkan wajib dengan sunat korban. Akibatnya korban itu nampaknya sepertinya wajib gitu. Yang ditanyakan tentang sholat tadi kan tiang agama. Kemudian kalau yang tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat termasuk merubah agama, ya. Artinya orang yang tak sholat itu lebih tinggi dosanya lebih berat dosanya daripada merobohkan masjid. Misalnya kayak gitu ya. Kalau dia robohkan ini bakar masjid, mungkin lebih baik orang yang meninggalkan sholat daripada merobohkan diri. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua masalah harta tadi. Ini ada kasus di bagian keluarga juga sebenarnya Ustaz. Punya ayah, punya ibu lah lama meninggal. Punya anak berampek. Anak berampek itu 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian yang 2 laki-laki sudah meninggal pula. Yang perempuan sudah meninggal pula 1, tinggal 1 perempuan. Jadi dari dulu tuh ada harta warisan yang sekarang mulai agak bermasalah, terutama bagi anak-anak yang orang tua sudah meninggal tadi. Hanya yang tinggalnya 1 wanita tinggal lagi. Hartanya itu sebidang tanah. Kalau dihargakannya uang mungkin sekitar 250 juta tuh sekarang ya. Jadi dia mau menyelesaikan masalah ini. Sementara anak yang laki-laki menuntut itu, dia orang tua lupa membagi, nggak tahu itu kayak gitu.
Bagaimana cara penyelesaian? Nah, yang kedua nih Pak tentang soal waris tadi. Iya. Gini, kan yang meninggal tuh orang tuanya ya. Lebih dulu kan dari anak-anak tadi. Bukan, yang Enggak, maksudnya kan dulu kan orang tuanya meninggal dulu. bukan meninggal dulu ya. Oke. Meninggal. Berarti meninggal harta warisan. Meninggal warisan. Tapi belum dibagi. Belum dibagi. Oke, setelah itu anak-anak pun yang tinggal pun meninggal dunia. Meninggal dunia. Berarti anak ini meninggal setelah orang tuanya meninggal. Iya. Berarti semua anak dapat bagian sebagaimana dulu kita bahas. Hmm. Anak laki-laki 2 kali, perempuan 1 orang. Berarti bagiannya ditarik semua harta kembali. Di atas. Semua harta waktu dulu ditinggalkan. Hmm. Berapa semua harta yang ditinggalkan dulu kumpul balik. Setelah itu dibagi. Kedua laki-laki dari itu. Bagi menurut ayah dulu. Iya. Bagi dulu yang tinggal dulu anak-anak dulu. Kan ayahnya laki-laki berdua, perempuan berdua namanya. Iya. Berarti yang laki-laki dapat kedua kali 2 4 tambah 2 6 berarti 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. Hmm. Jadi yang laki-laki semua dapat 2/6. Ya, yang laki-laki 2/6 tambah 2/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Dari total aset Pak ya. Ini dari total aset ini. Nah, sekarang kan tinggal satu lagi nih Pak, perempuan. Perempuan satu. Jadi sudah mati pula, sudah meninggal nih. Iya. Tetap bagian yang 2/6 ini dibagi oleh anak-anaknya semua. Ini nanti laki-laki 1 kali 2 kali perempuan pula. Hmm. Ini juga begitu, anak-anaknya ambil. Ini juga begitu, anak-anaknya ambil. Nanti anaknya bagi. Ya, bagi pula laki-laki 1 perempuan. Ya ini punya dia belum dibagi. Ambil saja lah 1/6. Yang masih hidup ya. Masih hidup. Gampang itu. Asalkan kamu duduk bersama. Iya. Ini susah juga soalnya. Ya, duduk bersama itu dijadikan bagian apaan 2/6 Pak. Apaan 2/6 lah. Ambang 1/6 ya. Nah, 1/6 kan tiang kalau gitu. Ah, beko ambil yang 2/6 mau bagi dapat jadi. Ah, bagiannya keluar beko. 2 perempuan, separuh laki-laki. Ah, itu loh. Aman juga. Mediatornya siapa dosa? Yo, cari lah orang yang bisa dirangka kecil. Maksudnya tuh KUA ngurus itu dasar. Nah. Atau Warisan itu diurus negara kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, negara tidak ikut campur itu. Karena selesai oleh agama ini, oleh Al-Quran. Maka itu syariah Ustaz. Dijadikan dulu. Nah, baru dihitung hartanya. Berarti balik tarik 1 orang itu balik. Misalnya. Termasuk dalam ada jual bagai. Iya. Berarti ya. Seluruh harta. Seluruh harta. Waktu dia meninggal. Itu terjadi. Tidak rumit itu Pak kalau mau. Iya, iya. Nah yang pertama tadi, ya memang Nabi mengatakan sholat itu tiang agama. Siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Ya berarti kalau begitu, bagaimana kalau merobohkan masjid lebih besar, lebih kecil dosa pada merobohkan sholat? Maksudnya, saking pentingnya sholat itu seakan-akan orang yang sholat itu telah membuat agama ini roboh. Karena sholat itu pokok, maka sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, sholat itu ibadah pertama. Ibadah pertama yang dihisab, ibadah pertama yang diperintahkan, ibadah pertama yang membuat manusia aman hidupnya. Itu makanya kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah orang kalau benar hidupnya lurus, benar, tak ada salah. Kalau ada orang hidupnya salah, berarti sholatnya yang salah, yang tak benar itu. Dia tak benar melakukan sholat. Jadi maksudnya sholat itu begitu pentingnya. Seakan-akan orang yang tidak sholat tidak beragama. Makanya kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat, bahkan kafar. Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan kita dengan mereka, maksud mereka itu orang kafir itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafara, yang meninggalkannya kafir juga. Walaupun kafirnya bukan kafir akidah, tapi kafir namanya kafir ibadah. Ya, sepanjang dia bersyahadat masih mukmin, tapi mukmin yang berdosa besar. Gitu. Jadi maksudnya itu untuk menunjukkan suatu ibadah yang sangat penting dan serius. Iya. Itu maksud hadis itu. Ya, sementara orang Islam juga umpamanya atau masyarakat yang merobohkan masjid itu dihukum secara apa gitu lihat. Sementara nggak salah harus dihukum juga. Ya kan persoalan itu kan persoalan Tuhan saja Pak. Kalau masjid kan persoalan kriminal dengan manusia. Sosial ya. Sosial. Jadi makanya hukum berlaku. Tapi kalau tidak berzakat kan memang dibunuh Pak. Abu Bakar pernah memerangi orang tidak berzakat. Kalau ada orang menolak membayarkan zakat itu diperangi, dibunuh. Kenapa? Zakat hubungannya dengan manusia. Itu kalau dibunuh. Orang yang tidak sholat jadi gaduh pada sana. Yang tidak puasa pada sana. Yang tidak haji pada sana. Tapi kalau tidak mau zakat, kata Nabi itu boleh diperangi. Maka Abu Bakar dulu salah satu kebijakan Abu Bakar
memerangi para pembangkang tidak membayar zakat sampai dibunuh. Karena yang tak membayar zakat ini maksudnya dia akan membuat gejolak dalam kehidupan sosial. Kalau banyak orang kayu dan gigi, itu penyakit sosial datang. Perampokan, penodongan, gitu ya, pembunuhan itu kan banyak yang gigi. Makanya orang yang tidak mau membayarkan zakat itu boleh diperangi dalam agama. Baik Bapak Ibu, sudah jam 12 kurang seperempat ini. Cukup? Gimana? Silakan. Ini berhubungan dengan sosial tadi ya Pak. Ya, kadang kan kita sering gini Pak. Misalnya dalam keseharian kan, untuk mengisi waktu untuk menuju satu tempat, ya, misalnya bullying jurnal gitu. Kan dia kan kadang dimasukkannya ke kecilnya tuh Pak, yang paling kecil lagi dalam kan. Kalau seperti itu bagaimana kewajiban minta maafnya itu Pak? Kadang-kadang kan seperti tadi membercandakan teman supaya dia kerjanya lebih maksimal, ya Pak Bereda. Kadang dia lagi santai-santai kan, supaya dia lebih cepat kerja, kita bullying, kita lemah-lemah kan, segala macam gitu. Kan banyak sedikitnya dimasukkan ke hatinya tuh Ustaz. Ya kan larangan Allah sudah jelas. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaum. Jangan kamu mengolok-olok. Tuh kan larangan Allah begitu. Jangan kamu mengolok-olok. Ya, dia baca di surah Al-Hujurat ya. Nih. Ayat yang ke-11, surah Al-Hujurat yang ke-11. Ya, hai orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok satu kaum. Tidak boleh mengolok-olok. Ya. Dia sudah maaf dia. Iya. Langsung minta maaf tidak tuh. Makanya memberi nasihat pun tidak boleh dekat orang ramai. Itu mendaki orang ramai bagi nasihat itu mempermalukan orang. Walaupun salah dia Pak, tapi jangan dekat orang ramai. Ya panggil dia sendiri. Nah, makanya watawasau itu pakai bil haq, bukan watawasaul haq. Bukan langsung objek itu, objeknya tidak langsung pakai ba, dibatasi ba. Masuk ba itu bukan hanya benar materinya, caranya, tempatnya, waktunya harus benar. Ya. Makanya tidak boleh. Sama juga ibu mengundang saya acaranya, acara misalnya berapa ceramah taksiah, ceramah pernikahan. Ustaz, tolong minta wasiat nikah Ustaz. Jadi datang bukan? Nah, sudah ceramah pulau rabi, ceramah kalau rami-rami namanya pesta. Dan ceramah setiap yang bernyawa pasti mati. Benar tak yang saya sampaikan ibu? Benar atau salah? Cuma tidak tepat dari tempat yang benar. Tempat yang tidak benar, momennya tidak jadi benar itu. Itu makanya pakai bilhaq. Jadi objek itu ada yang langsung, ada yang tak langsung. Dalam Al-Quran itu ada kalanya pakai objek itu pakai preposisi. Nah, ada preposisi dalam objek itu ada makna khusus. Tidak digunakan objek langsung. Makanya kita menyampaikan kebenaran itu lihat audiens itu. Saya kalau ceramah di pasar itu, orang-orang pasar, jangan bahasa saya pakai populasi, sampel, komunikasi itu gila orang pasar ada begitu. Kecil. Saya sehat Ustaz itu aja. Batu yang bersabit itu cuma tempatnya cocok ini juga. Yang bersabit bahwa mengalir, cukatan, timbangan cocok. Itu namanya bilhaq gitu. Itu juga kalau saya bicara depan ibu-ibu, maka yang saya bicarakan masalah ibu-ibu, itu melawan ke suami, berbakti ke suami, itu cocok dengan ibu tuh. Kau bapak lainnya itu jangan gigi ke istri, dulu ceramah itu sesuai aja pokoknya, jo objeknya Pak, waktunya tampilnya. Nah, kalau tidak jadi benar ya Pak. Kalau anak muda-muda yang bujang-bujang mencari jodoh bagi punya Pak temanya, cari jodoh yang cantik, atau yang kaya, yang pintar, yang bernasab, yang saleh, yang agamanya baik. Itu cocok tuh anak muda itu. Nah, gitu. Jadi kalau orang gaib, zikir apa temanya bu? Zikir, baca Quran. Jadi mencari bagi jodoh kan kayak Pak. Ceramah Ustaz kau lah. Jadi segala sesuatu itu akan benar kalau bilhaq. Itu kenapa watawasaunya bilhaq. Gitu. Lagi keyword bilhaq. Kalau seorang perempuan itu sudah pernah menikah satu kali, berikutnya dia tidak mau menikah lagi, bercerai hidup ini bukan bercerai mati.
ada orang yang mempertakut ini dosa, tidak mau menikah lagi. Yang sebenarnya seperti apa? Alasannya apa dulu? Tidak suka saja untuk yang berikutnya. Itu yang tidak boleh. Kalau alasannya seperti Rabi'ah tadi, aku ingin khusyuk beribadah. Kalau punya suami yang boleh terbagi, kata mengurus suami, yang boleh ingin menikmati ibadah, itu boleh. Banyak. Aku ingin anak-anak aku tidak terganggu mental, sampai anak-anak aku siap, itu boleh. Tapi bak orang menikah ibu, tak jajuk sih laki-laki itu sudah laki-laki. Itu tak boleh itu. Tak boleh itu. Laki-laki kau tahu ada samo satu. Allah tak, untuk sekali pun tak. Itu tak boleh. Itu iya, aku membenci sunnah Nabi. Karena kita hidup berpasangan. Pasang itu azwaj namanya itu. Azwaj itu sama baut jomor. Mor kalau cie, saya tak ada gunanya. Baut ada cie, ada gunanya. Ini kalau gunung, kalau satu baut percuma. Baru menjadi sesuatu yang berguna. Gitu. Memang ibadah kita jangan dipahami hanya dengan sholat sujud-sujud. Kita ibadah itu tuh merawat orang itu, suami itu tuh ibadah besar. Memberi nafkah ke istri itu ibadah besar. Itu makanya malaikat disuruh ke bumi dulu walaupun dia minta. Karena malaikat tak mampu melakukan apa yang orang lakukan. Kamu tunjuknya beliau. Ustaz, mengatakan bucin itu ibadah gitu. Bucin kepada istri maksudnya Pak? Bucin lah Ustaz. Iya. Ini mungkin berbeda dari tema yang nih orang tua yang sudah sepuh, sudah lebih dari 60 tahun, mungkin entah beliau itu sudah pikir atau bagaimana, anak-anaknya selalu salah aja di mata beliau. Sebagian besar anak itu salah dan anak ini selalu dijelekkan ke anak yang lain. Lalu kita sebagai anaknya, bagaimana setiap kita luruskan, katakan tidak ada begitu. Iya, dia seperti itu. Dia suka mengambil barang-barang saya. Padahal barang-barang itu ada semua di tempat yang dia simpan. Yang anak ini selalu dituduh mengambil. Kita luruskan, tidak percaya, dan setiap ketemu anak itu dia marah sekali. Yang kita yang anak-anak yang lain ini bagaimana meluruskan? Kalau kita meluruskan terus, kita jadi bagian yang dimarahi juga gitu. Ya. Dan kita melihatnya seperti apa ya, lasase, itu Kan sayang dulu jadi benci kan, jadi sayang. Istighfar mama, nggak ada deh gitu, nggak ada. Saya habis sayang saya sama dia mencuri, mancilok sih karajo. Aku lalu di rumahku mencilok, padahal nggak ada. Bagaimana caranya supaya beliau bisa kita luruskan untuk kadang diingatkan membaca ayat-ayat yang terkana itu lah, membaca ayat anak-anak itu. Karena ini kami belum bisa, ini kejadian di keluarga. Karena begini Ibu, manusia itu kata Allah bila dikasih umur yang panjang, ya, yuraddu ila adzalil umur, dia akan dikembalikan kepada masa yang paling rendah taraf hidupnya, seperti anak kecil. Dia kalau panjang umur, Allah sebut begitu ya, Allah akan kembalikan kita kepada taraf paling rendah. Ya, surah An-Nahl. Ibu baca di surah An-Nahl ayat 70 ya. An-Nahl 70. Nah, nanti juga ada surah Al-Had ayat 5. Surat 16 ayat 70. Ada manusia kata Allah bila dikasih umur yang panjang, maka dia akan dikembalikan ila adzalil umur, ke umur yang paling rendah taraf anak-anak. Anak-anak itu cirinya berbicara panganggo, bayiwati, cari perhatian, MPO, itu pada anak itu. Orang kaya itu, awak kalau sampai umur itu betul samu. Likai layak lamba ada ilmin saya, bahkan hilang semua ingatan itu. Allah cabut semua memori. Sehingga nama anak pun luput. Jangan kerajuan anak, nama anak seluput. Itu ujian hidup juga tuh. Bagi yang tua itu bagi anaknya juga. Dan itu akan terjadi ke semua orang yang kalau diberikan usia yang panjang oleh Allah, akan dikembalikan ke taraf umur yang paling rendah dan akan ditarik ingatannya. Itu makanya orang tua itu makanya pikun namanya ya. Orang pikun itu yang paling tua namanya.
Kadang anakku lah lagi makan, tanya orang, "Lah makan mau kalau udah makan lagi nasi deh." Itu jadi iya. Itulah arzalil umur namanya. Ya, umur yang paling rendah. Ya, sama aja anak ketik kan gitu. Nah, cuman di kata Allah di surat apa? Surat Al-Isra ayat 23. Ya, surah Al-Isra ayat 23, bila ayah ibumu sampai di masa tua renta, pasti kau akan sulit, kata Allah. Bila ayah ibumu sampai ke masa tua, keduanya atau kilahuma atau salah satunya saja mereka tua bangka, kau akan mendapat ujian berat, kata Allah. Maka wala taqul lahuma uff. Tugas kau jangan keraskan suara kepadanya. Itu ujian itu. Yang susahnya kadang-kadang tak tinggi nada ama aku betul gitu. Ama aku memburu ulang kadang-kadang awak tak sadar Pak tak tinggi nada. Tak tinggi nada itu tak boleh. Yang sering dilakukan tuh suruh baca ayat-ayat yang diingat aja. Iya. Ya. Nanti kalau awak punya pendidikan itu paham awak. Cuma di kampung-kampung itu yang perempuan-perempuan mohon maaf yang pendidikannya di bawah itu tak sekedar yang menghargai ibunya itu. Kadang-kadang membuat jengkel. Karena sampai di masa tua itu kata Nabi, kata Allah, dia dikembalikan ke usia yang paling rendah tarafnya. Yang paling rendah itu yang ada dia binatang sedikit. Akan itu makhluk jengkel kadang-kadang. Tapi kata Allah, bila mereka sampai di usia tua, hidupmu akan berat. Maka jangan pernah kau katakan, Nah, itu kan. Tapi surga kan di situ kan ibu. Yang punya ayah surganya di situ, yang punya suami surganya di situ, yang punya anak surganya di situ. Yang punya murid surganya di sini. Ya, mungkin menaruh orang tua di peti jompo itu dosa besar. Dosa lah Pak. Dosa itu. Ya. Awak sih nak tahu udah punya orang. Karena awak sih rasuan awak datang di peti jompo harus awak. Enggak, kalau saya berpikirnya yang awak sih nak tahu kalau mereka tuh pegawai peti jompo tuh. Kalau dia di banyak itu bisa aja ngurus kan. Cuman kan kewajiban ini kewajibannya di awak. Payah lah cuma beda awak ketika Tawanya ibu ketika maben anak ketika lahir itu menjalan muana 2 tahun itu dosa mana mengasuh tanggungnya itu lalu tak dapat makan susah mulai makan yang menangis yang ngaji itu untuk sini pes-pes itu ini kok mengaji kan pada asal itu sampai sudah makan kan itu pes dulu tak bisa makan itu saya Tumpuan saya dulu aja. sudah dulu ya Sudah dulu. nah Ustaz ada pertanyaan Ustaz. Satu Ustaz. Tadi susahnya mengurus orang tua yang sudah tidur. Sampai saya pernah mendengar dari seseorang Ustaz, kalau karena awak payah anak-anak awakku ngurus awak. Awak minta doa aku janganlah sampai itu bana lewat. Berdoa itu boleh begini, ya Allah, bila hidup ini baik untuk saya, dunia dan akhirat saya, maka panjangkan hidup saya. Bila mati itu lebih baik untuk saya, dunia dan akhirat saya, maka matikanlah saya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ya Tuhan, dia merasa ibadah dan kalau mana sakit, banyak penyakit, kalau mati saya ada yang tuh biasa kafir. Atau ya Allah, dia baru jadi bapak dan anak ada sudah mati saya begini dan itu putus asa namanya itu. Putus asa itu tak boleh kafir. Wa mayai aswalai asmirulillah ilal kaumul kafirin, yang putus asa dari rahmat Allah itu orang kafir. Yang boleh tadi, kalau hidup ini baik untuk saya dunia dan akhirat, maka panjangkan hidup saya. Bila buruk hidup ini baik mati, maka lebih baik matikan saya. Itu boleh. Nah, gitu. Ustaz, ini terkait warisan. Ya, ada itu kurban tadi. Kurban ini kan tadi Ustaz bilang kan maknanya umum. Nah ini misalnya karena suatu kewajiban gitu. Tugas dosen ini kan makin banyak gitu. Nah anak kan juga punya hak dengan orang tuanya, waktu dengan orang tuanya. Sehingga karena kewajiban ini ya waktu di kampus lebih banyak ya, daripada waktu di rumah. Dan di rumah pun mungkin 3 jam, 1 jam dengan anak-anak pun gitu. Nah artinya ada dan perasaan seorang tua tentu pengen waktunya lebih banyak dengan anak. Artinya dalam pekerjaan kewajiban harus memberikan yang terbaik gitu. Nah artinya berkorban perasaan di sana.
Nah, anak juga korban karena dia haknya dengan orang tua tertinggal karena kewajiban orang tua ini. Kasih sayang nggak dapat. Nah, kasih sayang nggak dapat. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan. Tadi kata Ustaz, seseorang itu akan tertahan masuk surga apabila dia tidak memaafkan. Mungkin misalnya kita memaafkan hutang piutang, jadi orang ini kita tahu tidak mampu bayar, kita maafkan. Nah mungkin apakah sudah memaafkannya itu kan hutang ini kan wajib dibayar. Nah tapi kita tahu dia tidak ada uang mampu, kita maafkan, sudah saya maafkan saja. Tapi dia tidak menemui kita. Nah apakah kita nanti akan menunggu juga dia membayar hak atau bagaimana Ustaz? Ini Pak. Nah yang pertama memang hak bapak itu, kewajiban bapak itu di luar rumah. Itu kenapa Allah katakan di surah Al-Had, di surah Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna, kalian para perempuan itu di rumah, jaga anak, jaga harta, jaga rumah. Jadi yang disuruh di rumah itu ibu-ibu, Allah sebut begitu ya. Bapak-bapak di luar rumah. Makanya kata Allah di surah An-Nisa 34-35 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kepala, dia pemimpin, tugasnya cari nafkah. Dua. Perempuan kata Allah, wa fasalihatu, perempuan yang saleh, hafizatun lil ghaib. Dia menjaga rumah, menjaga anak, menjaga harta, itu tugasnya. Jadi apa memang dituntut sebetulnya dengan anak-anak, ibu yang dituntut, kecuali dalam hal misalnya menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kayak Lukman itu kan ada waktu spesial untuk anaknya sore, malam, ya dia beri nasihat kepada anak-anak. Tapi kalau untuk merawat, menjaga itu ibu yang disuruh. Itu baku ibu 3 kali lipat kepada siapa ibumu, siapa ibumu, siapa ibumu, ayah, awan kampe atau ayah. Karena memang itu tugas ibu. Jadi tidak akan dibebani apa, kecuali apa tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah, memberikan nafkah, memberikan perhatian, kasih sayang, mungkin itu dia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kalau baca nanti di surat surat Al-Baqarah 280, ya Al-Baqarah 280. Kalau ada orang yang sanggup bayar hutang, 2, 1 kasih waktu tambahan sampai dia lapang, 2 sedekah saja, jadikan itu sedekah. Yang lebih baik mana Ustaz? Yang lebih baik jadikan sedekah karena Allah. Kalau ada orang tak mampu bayar hutang, maka tambah waktunya. Atau jadikan sedekah. Yang jadikan sedekah lebih baik. Oh kalau lagi dimaafkan Ustaz, ambo jadikan sedekah Ustaz, oke dia berkecet gini loh. Ya nak aman ini yo. Cuma malah sebutang sampai mati. Ya kan maaf itu kan tidak perlu kecet Pak. Yang maaf itu tidak perlu, maaf itu cukup dengan sikap, dengan perilaku, itu sudah maaf. Di hati saya cukup. Kan memberi maaf, tidak perlu dilafalkan. Ya. Ya. Sama juga ibu minta maaf, kapak, tidak mesti itu jawab iya lah dimaafkan. Nah. Kalau lah makan berdua lah dimaafkan. Jadi nggak salah. Kalau lah makan berdua lah maafkan. Ada yang makan, nah, itu malah dimaafkan, itu malah terlalu saling memaafkan, jangan tangan. Nah begitu lah Bapak Ibu, sudah jam 12, saya mohon maaf nih kalau yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu yang lewat Zoom, Pak WR, ya, Pak Kaprodi juga ini ya lewat Zoom ini. Pak Subhani kalau tidak ada di ruangan rasanya sepi. Karena beliau yang jadi tumpahan masalah sebetulnya kalau Duta Prodi ini Pak. Prodi ini lagi. Udah ganti beliau ya. Itu satu kita jurusan Duta Prodi. Oh Pak Subhani beranda lagi. Karena beliau kuliah Pak. Oh iya. Oh pantasan jarang masuk ke ruangannya. Beliau kuliah. Ya kalau tidak ada Pak Subhani dan Ibu tidak ada lawan kayaknya. Iya Belma tidak ada lawan. Iya tidak ada lawan. Pak Subhani memang ya. Bu Mer penggantinya Ibu. Ibu penggantinya. Satu lagi Pak Farid. Ya terima kasih Bapak Ibu yang di rumah. Ya mudah-mudahan pada waktunya nanti kita bisa bertemu di ruangan seperti sedia kala. Bapak Ibu yang ada di sini juga kalau berkenan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.